Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Yulian Trianawati, SPD. Saya sebagai salah seorang pengajar Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Dharma Kabupaten Kuningan. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang teks prosedur. Peta konsepnya, pertama pengertian, yang kedua macam-macam, yang ketiga kategori pembahasan, yang keempat struktur, dan yang kelima kaidah kebahasaan. Materi yang pertama adalah pengertian. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Materi kedua, macam-macam teks prosedur. Secara garis besar, teks prosedur terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Yang dimaksud dengan teks prosedur sederhana adalah teks yang terdiri dari langkah-langkah yang cukup singkat, yaitu sekitar 2-4 langkah saja. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Yang dimaksud dengan teks prosedur kompleks adalah teks prosedur yang memiliki langkah-langkah yang cukup banyak dan berjenjang, serta harus dilakukan secara runut atau sistematis. Dan yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Yang dimaksud dengan teks prosedur protokol adalah teks dengan langkah-langkah yang mudah dipahami, serta tidak harus dilakukan secara runut atau sistematis. Yang terpenting, tujuan akhirnya bisa tercapai. Materi yang ketiga adalah kategori pembahasan. Kategori pembahasan ataupun tema yang bisa diangkat dalam pembuatan sebuah teks prosedur dapat disimpulkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kebiasaan hidup. Misalnya adalah kebiasaan-kebiasaan ataupun kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, prosedur mandi yang benar, prosedur belajar efektif, dan lain-lain. Yang kedua adalah aktivitas tertentu. Maksudnya berarti bukan kegiatan yang dilakukan sehari-hari, tetapi dilakukan sewaktu-waktu saja. Misalnya, cara membuat KTP, cara membuat nasi goreng, dan lain-lain. Dan tema ataupun kategori pembahasan yang ketiga adalah penggunaan alat atau benda. Nah, misalnya, cara menggunakan mesin cuci, cara menyalakan komputer, dan lain-lain. Materi yang keempat adalah struktur teks prosedur. Struktur ataupun sistematika teks prosedur terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan adalah ataupun berisi pengantar terhadap topik yang akan dibahas. Yang kedua adalah langkah-langkah. Langkah-langkah merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan untuk bisa mencapai tujuan. Dan struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang berupa harapan ataupun manfaat yang akan diperoleh apabila langkah-langkah dilakukan secara benar. Materi yang kelima adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam teks prosedur ada 5. Yang pertama adalah kata kerja imperatif. Yang dimaksud dengan kata kerja imperatif adalah kata kerja perintah. Biasanya ditandai dengan penggunaan akhiran kan, akhiran i, maupun partikel lah. Misalnya, didihkan, jauhi, ambillah, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah kata teknis.
Kata teknis di sini merupakan kata-kata khusus yang digunakan sesuai dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif di sini berarti berupa ajakan yang bersifat meyakinkan. Bisa berupa permintaan, himbauan, larangan, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah konjungsi penambahan. Misalnya, menggunakan kata-kata, lalu, kemudian, setelah itu, berikutnya, selanjutnya, dan lain-lain. Dan kaidah kebahasaan yang kelima adalah deskripsi alat. Apabila berupa petunjuk penggunaan alat atau benda, maka alat-alat ataupun benda yang dipakai itu harus dideskripsikan. Demikian materi pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.